Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersembah kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati, pikiran, bahkan angan-angan kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat 13. 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat 13. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan pengembar anggur, jangan serakah, bahkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dan pelayanan itu, saudara ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula isi-isi, hendaklah orang terhormat, jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dan satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Puji Tuhan, satu syarat-syarat bagi diaken yang sangat menarik. Syarat-syarat itu menjadi suatu keharusan. Orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, juga jangan serakah. Bahkan juga dia bisa memelihara rahasia iman dan hati nurani dia suci dan selanjutnya. Kenapa firman Tuhan butuh tanda tentang syarat-syarat sebagai seorang diaken? Sebab diaken juga seorang yang mendampingi pemilik jemaat atau pembawa. Ya. Betapa penting syarat-syarat itu ada dalam hidup mereka, sebab dia itu contoh teladan di dalam satu gereja. Dia contoh teladan yang baik dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan. Kenapa? Jangan sampai dia akan sampai orang yang serakah atau pemabuk atau bercabang lidah atau orang yang tidak tahu. Betapa penting hidup kita juga sebagai kepala keluarga. Juga menjadi contoh teladan buat anak kita, buat istri kita. Contoh teladan. Bukan kita hari bisa bicara baik, tetapi yang utama contoh teladan. Contoh teladan dan keluarga dan anak-anak, untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Untuk kalau kita sudah punya mantu, untuk mantu kita. Contoh ini sangat penting. Sebab keteladanan dilihat, contoh ini dilihat daripada keteladanan. Maka Alkitab menulis, dikatakan pada ayat yang ke-12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Ya, seorang suami, diaken seorang suami hanya punya satu istri. Bukan 2 istri atau 3 istri, tapi 1 istri. Yang kedua bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Seorang suami
hanya punya istri, bisa mengurus anak dan keluarga dengan baik. Bagaimana dia bisa mengurus jemaat? Bagaimana dia jadi contoh? Kalau mengurus keluarga nggak bisa, mengurus anak nggak bisa, dia tidak bisa menjadi contoh teladan dalam rumah tangga, apalagi contoh teladan dalam gereja. Pasti dia jepera. Makanya pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman pada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dia akan bisa bersaksi dengan leluasa. Ketika dia bersaksi, tidak sesuatu yang menuduh hidupnya yang tidak baik. Kalau dia bersaksi, mengajar, berikan contoh, jangan memberi ajar punya istri, ternyata dia punya istri simpenan. Itu kan teladan. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak juga contoh teladan yang baik dalam lingkup rumah tangga dulu, baru lingkungan, baru masuk dalam gereja. Ini penting contoh dalam hidupnya. Dengan contoh-contoh yang baik sebagai suami atau diakan itu, anak-anak kita akan mengikuti contoh teladan hidup kita. Ya, otomatis ke surga yang kecil turun dalam rumah tangga saudara. Oh, surga yang kecil turun rumah tangga ini kecil, kebutuhan saudara Tuhan juga pasti cukupi. Amin. Otomatis pikiran kita bersih, angan-angan kita bersih, dan kita bekerja dengan bersih. Kita percaya berkat-berkat ilahi Tuhan sudah berikan, berkat jasmani juga akan mengikuti dalam hidup saudara. Amin. Berkat jasmani otomatis akan mengikuti hidup saudara. Bagi seorang suami yang baik, yang mengurus istri, mengurus anaknya, dan bisa juga mengurus sidang jemaat. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Siar-siar bagi datang itu sangat baik buat kami semua. Istimewa, sekalipun kami tidak terjun dalam pelayanan sebagai diakan, tapi kami sebagai kepala dan rumah tangga kami. Kami bisa mengurus anak-anak dan keluarga dengan baik. Kami bisa mengatur waktu, mengatur keuangan, dan kami bisa mengatur istimewa pagi hari ini. Kami mengadakan mesbah keluarga, tidak contoh mengajar kepada anak-anak kami supaya lebih dekat kepada Engkau, Tuhan. Dan Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Satu perkara Engkau tidak akan tinggalkan yang Engkau sekarang. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.